Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Setelah mengetahui dahsyatnya persidangan akhirat, saya jadi takut mati. Bukan karena cinta dunia, namun mengingat saya masih banyak dosa. Mohon nasihatnya Ustaz. Wallahi jamaah, ada seorang sahabat ketika perang Uhud, dia itu ikut perang dan dia mati dalam kondisi belum pernah sujud sekalipun. Nggak pernah sujud, tapi ternyata dia masuk surga Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dia sudah masuk Islam dan dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika antum dengar kajian ini kemudian antum jadi takut mati, alhamdulillah, itu menjadi poin penting buat hidup kita. Antum bertobat, hari ini bertobat, minta kepada Allah Azza wa Jalla agar diampuni dosa-dosa kita. Cuma syarat tobat tolong dipenuhin, karena ada orang bertobat tapi syaratnya nggak lengkap. Syarat tobat itu apa? Syarat tobat? Nah, angkat tangan yang mau jawab. Masya Allah. Meninggalkan yang sudah dikerjakan yang lalu. Yang pertama, meninggalkan yang dia kerjakan lalu. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, tidak mengulangi lagi. nah, Anda kasih hadiahnya. Anda mau kasih dua, tapi ada yang kurang tepat. Yang terakhir, bukan tidak mengulangi, tapi bertekad untuk tidak mengulangi. Karena boleh jadi dia ngulangin lagi nanti. Masya Allah. Langsung dapat langsung gelasnya. Syukran. Alhamdulillah. Jadi yang ketiga syaratnya bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau dia ngulangin lagi, dia bertobat lagi. Ngulangin lagi, bertobat lagi. Asalkan ketika awal dia sudah niat untuk tidak ngulangin. Bukan mengatakan, ana insya Allah nggak akan ngulangi Ustaz sampai selesai bulan Muharram ini. Karena bulan Muharram doang dia nggak berdosa. Tetap dia belum bertobat karena dia masih ada niatan untuk mengulangi. Jadi kalau sudah itu terpenuhin kemudian antum mati, insya Allah diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada orang tadi yang dia bertobat, tapi Ustaz gimana Ustaz ya, ana masih ada transaksi riba ini dan itu. Sebenarnya ana sudah tobat Ustaz. Ya berarti belum lengkap tobatnya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah semua dosa-dosa kita akan diperlihatkan di akhirat meski kita sudah bertobat? Ahibati fillah, kalau kita lihat ya, betapa banyak amal soleh yang pahalanya itu ampunan dosa. Seperti puasa Asyura. Apa pahalanya? Dapat mobil? Bukan. Tapi pahalanya diampuni dosa tahun lalu. Puasa Arafah 2 tahun. Tahun lalu dan tahun yang akan datang. Lailatul Qadar. Kata Nabi SAW, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, apa balasannya? Diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Karena kita banyak dosanya, jemaah. Tidak hari kecuali kita mungkin berbuat dosa di dalamnya. Ketika orang ini sudah diampuni dosanya, maka di catatannya itu ya sudah dihapus, jemaah. Di catatan dia itu ada catatan dia, tapi udah dihapus. Seperti itu. Artinya catatan dia pernah berbuat dosa itu ada, tapi sudah dihapus. Itu namanya diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Jadi ditutupin itu dosanya. Makanya kalau antum nanti berbuat dosa lagi, di akhir hayatnya bertambah buruk hidupnya, itu kembali lagi kepada antum. Maka jangan sampai kita su'ul khatimah, karena orang itu ikut penutupnya. Barakallahu fikum. Apakah ketika orang tua kita meninggal akan bertemu lagi dengan kita? Bagaimana kondisi alam kubur setelah kita meninggal? Ahibati fillah, orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa menghisap dirinya dan dia berbuat untuk yang setelah kematian. Kebanyakan kita itu berbuat untuk setelah pensiun, bukan setelah kematian.
Banyakan orang kalau sudah umur pensiun, umur berapa jemaah? 55, dia mulai bikin usaha ini, bikin usaha. Kenapa? Persiapan, Ustaz, bentar lagi anak pensiun. Nggak persiapan mati antum. Persiapan pensiun itu dunia. Maka yang seharusnya kita lakukan persiapan. Kalau anak mati nanti, ada banyak yang sudah anak kirimkan ke alam barzakh sana. Makanya orang kalau mau mati itu yang dia inginkan apa? Sodakoh kan. Ya Allah, anak kalau kepingin sodakoh ya Allah, tapi nggak bisa. Tapi apakah kita bertemu dengan orang tua kita di padang mahsyar nanti? Di padang mahsyar, Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau akan mengingat keluargamu pada hari kiamat di padang mahsyar nanti? Kata Nabi SAW, amma fi thalathati mawatin fala. Di 3 tempat nggak akan ingat. Ada 3 tempat di padang mahsyar yang kita nggak akan ingat sama siapa-siapa kecuali diri kita. Apa 3 tempat itu? Nah, siapa yang mau jawab? 3 tempat di padang mahsyar yang kita tidak akan ingat sama keluarga kita. Mana yang mau angkat tangan jemaah? Nah, fadhal. Pada waktu hisab. Yang kedua, pada waktu di sirat. Yang ketiga, pada saat timbangan. Masya Allah. Berikan kepada beliau. Masya Allah. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Iya, ada 3 tempat itu. Yang pertama adalah ketika pembagian rapot. Ketika dihisab, dibagi rapot, itu nggak ada yang mikirkan orang lain kecuali dirinya sendiri. Yang kedua, ketika ditimbangan. Orang ketika ditimbang hanya mengingat dirinya. Dan yang ketiga, ketika melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam, itu nggak ada yang ingat. Jadi ada proses ingat, kemudian nggak ingat lagi. Proses ingat, karena yang terakhir kan sirat. Setelah masuk surga, maka di situ mereka akan saling mengingat sudah, mencari keluarganya. Ya. Apakah seorang anak bisa kumpul sama orang tuanya di surga? Bisa kumpul kalau sama-sama masuk surga. Walaupun orang tuanya berada di derajat yang lebih tinggi. Anaknya umpamanya karena amalnya kurang, ya masuk surga, tapi mungkin di tempat yang biasa aja. Kata Allah Azza wa Jal, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman dan diikutin oleh anak keturunan yang beriman, maka akan digabungin nanti jemaah, digabungin tanpa mengurangi amalan yang lebih tinggi. Sebagian ulama mengatakan apakah mereka itu berkumpul pindah surganya atau enggak? Sebagian mengatakan tidak. Mereka hanya bisa berziarah. Seperti antum mudik, ketemu orang tua kapan? Masa kepingin tiap hari antum ketemu orang tua? Kan enggak. Ya antum bisa kumpul sama orang tua gitu. Itu pendapat salah satu pendapat. Yang kedua, enggak, dia bisa pindah surga karena orang tuanya akan kepingin terus ngelihat anaknya. Bagaimana kondisi alam kubur setelah meninggal dunia? Ini bicara hal yang gaib jamaah. Yang jelas ada azab kubur, ada nikmat kubur. Ada beberapa yang diceritakan Nabi SAW, seperti cerita tentang arwahnya orang-orang yang mati syahid. Arwahnya orang-orang yang mati syahid itu berada di rongga burung yang berwarna hijau. Tasrahu fil jannah haitsu tasha. Burung-burung itu berterbangan di surga Allah semaunya dia. Adapun arwahnya orang mukmin saja yang nggak mati syahid, ya sama di surga, di burung hijau, tapi hanya berterbangan di sekitar pohon-pohon situ. Karena pada saat itu tergantung amalannya. Adapun orang-orang yang berbuat dosa, diceritakan bagaimana Nabi SAW melihat ada tungku ya, yang bawahnya ada kayak apa namanya, seperti panci itu yang model lehernya kecil jemaah, badannya itu besar. Nabi melihat ketika Isra Mi'raj itu ada wanita-wanita telanjang, laki-laki telanjang satu tempat sana jemaah. Kalau apinya besar, mereka pada naik kepingin keluar tapi nggak bisa keluar, dibakar mereka di sana, arwah-arwah mereka. Jadi seperti itu kira-kira cerita di alam barzakh sana. Dan alam arwah ini alam yang gaib, jadi kita nggak bisa menceritakan kecuali diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, Ustaz, apakah di akhirat ketika persidangan, apakah antara seorang yang mengenal di dunia masih kenal dan ketemu lagi di akhirat? Tadi disebutkan di 3 tempat tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam akan berjumpa sama bapaknya. Bapaknya nyari Nabi Ibrahim, jemaah. Bapaknya Nabi Ibrahim ketemu sama Nabi Ibrahim, lalu dia mengatakan, ya Ibrahim, al-an la a'si. Ibrahim, sekarang aku nggak akan durhaka sama engkau. Akhirnya ya seorang anak kan tetap sayang sama bapaknya, jemaah, bapaknya ini. Lalu dia mengatakan, ya Allah, engkau berjanji sama aku tidak akan menghinakan aku pada hari kebangkitan. Wa ayyu khizzin min abil ab'ad. Adakah kehinaan yang lebih buruk daripada bapakku yang seperti ini kondisi, yang jauh. Akhirnya Allah nyuruh Nabi Ibrahim ngelihat kepada kakinya. Bapaknya ini sudah dirubah jadi binatang, jadi henna. Henna itu yang kayak serigala itu ya, yang sudah penuh dengan kotorannya sendiri, jemaah. Akhirnya ditendang sama Ibrahim. Jadi kalau bicara kenal tadi akan berjumpa, tapi mereka tidak akan bisa memberikan manfaat, jemaah, pada waktu itu. Bagaimana seorang ayah datang ke anaknya, nak tolong bapak minta amalanmu satu aja, nak. Nggak bisa bapakku. Yang ada malah orang-orang yang menuntut haknya orang lain, menuntut haknya yang diambil sama orang lain ya. Bagaimana Nabi SAW menceritakan ada orang yang bangkrut. Nih jamaah kita yang udah ngaji, yang amalannya udah baik, alhamdulillah, yang udah berubah dari dulu, tolong jaga dosa sama orang lain. Dosa sama Allah tuh Allah mudah untuk memaafkannya, tapi dosa sama orang lain akan dituntut antum pada hari kiamat nanti. Yang ingin beri komentar negatif atau ini, hati-hati antum. Yang mau bikin status nyakitin hati saudaranya. Tapi kadang-kala orang ini baper aja, Maya. Ada satu orang bikin status, ini nyinggung ana, Ustaz. Antum tahu dari mana dia nyinggung antum? Iya, soalnya ana punya masalah ini. Mungkin ada 10 orang punya masalah seperti antum. Ketika antum tersinggung, itu baik, sehingga antum bisa memperbaiki diri. Ada cerita seorang khatib, jemaah, khutbah Jumat. Habis khutbah Jumat dipanggil sama salah satu tokoh masyarakat, dipanggil ke rumahnya. Makan, afwan Ustaz, Ustaz tadi kayaknya nyinggung ana Ustaz. Subhanallah, alhamdulillah kalau antum tersinggung, alhamdulillah kata dia. Semoga antum bisa berubah lebih baik. Tapi anak ceramah buat semua orang, bukan buat antum. Emangnya khutbah Jumat itu buat satu orang gitu loh. Orang ini bicara tentang dosa, cuma dia memang sedang melakukan dosa itu, sehingga dia merasa ada nyinggung ana Ustaznya. Begitu pula tadi ketika orang bikin status, banyak orang yang tersinggung karena merasa ini ngomongin ana, nah blokir aja ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ustaz, mohon nasihatnya untuk anak yang baru kehilangan anak satu-satunya. Masya Allah, jemaah. Yang pertama, anak itu ujian. Ujian ketika hidup, ujian ketika meninggal dunia. Jadi jangan berpikir bahwa saya yang punya anak ini nggak diuji. Diuji dia, dengan punya anak dia diuji. Apakah dia akan mendidik anaknya dengan baik? Apakah dia akan tetap berbuat amal soleh seperti sebelum dia punya anak, atau amal solehnya berkurang? Dulu yang sering bersodakoh, gara-gara punya anak sodakohnya berkurang. Ada yang seperti itu. Maka buat yang kehilangan anaknya, katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku ganti di musibahku, berikan aku balasan di musibahku, dan berikan ganti yang lebih baik darinya. Apabila anakmu meninggal dunia sebelum balik, maka bersyukurlah kepada Allah. Insya Allah anak itu akan nungguin orang tuanya di pintu surga. Bagaimana ketika anak-anak kecil disuruh masuk surga, mereka nggak mau, jawab. Dikatakan, kenapa mereka kok nggak mau masuk surga? Anak-anak itu mengatakan, hatta ya'tiya abauna, sampai orang tua kami datang, kata dia. Kami nggak mau masuk. Itulah syafaat yang diberikan oleh anak buat orang tuanya, asalkan orang tuanya sabar. Dan orang tua yang bersabar, yang memuji Allah, bersyukur sama Allah Azza wa Jal, insya Allah akan dibangunkan rumah di surga. Dan rumah ini spesial loh jemaah, spesial banget. Bagaimana Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya,
ubnu li abdi baitan fil jannah, bangunkan buat hambaku ini rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi, kasih nama yang besar mungkin di sana, kasih nama rumahnya itu apa? Rumah pujian. Karena dia ketika tinggal mati anaknya, dia tetap memuji Allah Azza wa Jalla dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz, bagaimana menghadapi suami yang tidak mau sholat? Ini ada beberapa kondisi. Ada yang memang nggak sholat sejak sebelum menikah. Ada yang sempat sholat, ana menikah sama suami ana, ini udah bener Ustaz, tapi gara-gara dia punya masalah akhirnya dia berhenti sholat. Ada jemaah merasa apa ya, kok Allah zalim sama ana ya, na'udzubillah. Padahal ana ini sudah rajin puasa sunnah tapi dikasih musibah seperti ini. Itu tanda cinta Allah, Allah kasih musibah buat engkau. Emangnya Rasulullah SAW nggak dikasih musibah? Hidupnya penuh dengan perjuangan Nabi SAW. Kalau suamimu ternyata memang nggak sholat sejak sebelum menikah, maka nasihat anak yang pertama, engkau yang bertobat kepada Allah, mohon ampun sama Allah SWT. Kok mau sama suami kayak gitu? Loh iya, kalau memang sejak sebelum menikah berarti kan engkau yang mau. Nabi SAW memberikan arahan, engkau nikahi laki-laki yang akhlaknya baik, yang agamanya baik. Engkau nikahi laki-laki nggak sholat, siapa yang salah? Engkau. Maka mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Kita ini kadang-kala menyelisihi atau melanggar aturan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Berapa banyak laki-laki ini yang dicari perempuan yang cantik, yang putih, yang tinggi, apalagi jemaah, yang fulus ini Ustaz, alhamdulillah. Cuma memang Ustaz dia belum sholatnya masih bolong-bolong Ustaz. Gimana Ustaz? Janganlah, cari yang lain. Ustaz, kalau ana memperbaiki dia gimana Ustaz? Bukankah apa yang memberikan hidayah kepada orang lain Ustaz? Ini sebuah kebaikan. Allahu Akbar. Emangnya antum bisa? Dia nggak nurut sama Allah, apalagi sama antum. Mau nurut sama antum? Sama Allah nggak nurut dia. Maka tadi kalau memang kesalahan itu dari pihak kita, kita harus tahu diri jangan. Tadi introspeksi diri. Iya kayaknya ana memang dulu Ustaz, ana mau sama dia karena dia tampan, pinter, tapi memang ana tahu dari dulu dia sholatnya jarang Ustaz. Seperti itu. Maka antum bertobat kepada Allah lalu berusaha memperbaiki. Ajak suaminya datang ke kuburan. Nah, karena sebenarnya yang membuat orang mau beramal itu kan tadi ingat mati, ingat ada hisab jemaah. Kadang-kala orang ini nggak mau sholat, ngapain sih? Sibuk sama apa antum nggak sholat? Nggak ngapa-ngapain kadang-kala jemaah. Maka ajak ke kuburan, ajak ke rumahnya orang-orang yang sakit, yang menderita, supaya dia ingat dengan nikmat yang Allah berikan. Kadang-kala dia sudah tahu hukum. Kalau ditanya, tahu hukumnya sholat? Ya jelas lah. Orang yang nggak sholat ini bisa kafir. Antum mau nggak sholat? Belum dapat hidayah masalahnya. Nah ini bukan. Ini mending loh jamaah. Dia tidak menentang hukum sholat. Dia tahu, cuma dia masih belum sholat. Seperti itu masih ada harapan lah. Didoakan sambil diajak suaminya. Cukup. Masya Allah. Suruh cukupan. Satu lagi pertanyaan anak jamaah. Nah, bagaimana afwan Ustaz, anak akhwat, bagaimana jika kita merasa menyakiti orang lain namun orang itu tidak mengenal kita karena suaminya pernah mencintai kita, apakah anda wajib minta maaf? Emangnya gitu ini? Nah, ya mungkin takut perempuan ini dikatakan pelakor, ya. Gangguin suaminya orang. Wanita-wanita ini memang nanti kelak akan dihisap jamaah. Yang kadang-kadang dia merasa dia nggak berbuat dosa. Contohnya dia pakai baju yang seksi, dia nggak pakai jilbab, dia jalan. Berapa banyak suaminya orang yang terganggu sama dia akan tanggung jawab nanti dengan dosa dia karena membuat orang lain berbuat dosa. Loh Ustaz,
Dia yang tidak menundukkan pandangan. Engkau jadi sebab masalahnya seperti itu. Ketika engkau nggak seperti itu, aman sebenarnya. Tapi kalau ternyata perempuan ini enggak, Ustaz, ana sebenarnya ya mau gimana, ada orang seneng sama ana. Apakah ana kemudian berdosa? Enggak. Apalagi memang laki-laki mungkin dia berpikir untuk nambah istri. Iya, artinya kan dia mungkin jadi nggak dosa, perempuan ini nggak dosa gitu loh. Tapi kalau dia yang godain suaminya orang, ini yang bermasalah. Kalau engkau yang godain suami dia, jangan, engkau bertobat dan nggak perlu minta maaf sama dia, engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ada kondisi-kondisi jamaah, sebuah kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain dan orang itu nggak tahu. Kalau antum kasih tahu, ribut akhirnya. Antum jangan kasih tahu. Contohnya, antum ghibain orang itu, ngomongin orang itu macam-macam, tapi orang itu nggak pernah tahu kalau antum ngomongin. Antum nggak perlu datang kepada dia, mbak, ana ini pernah ghibain anti. Na'udzubillah, ana tuntut di hari kiamat. Jadi ribut akhirnya sama dia, gitu loh. Akhirnya kalau ketemu sama dia jadi nggak enak ya. Tapi yang datang kepada dia, mbak, aku minta maaf ya kalau punya salah ya. Mudah-mudahan Allah kasih kebaikan buat mbak. Terus di tempat antum biasa ribain dia, sebutkan kebaikan dia. Ini sebagai balasan kita terhadap dosa yang kita lakukan gitu loh. Bagaimana kita menebusnya? Di tempat-tempat ada yang ribain dia, antum belain dia. Tapi nggak perlu antum nyatakan ana pernah ribain anti. Tapi kalau dia tahu, ya kita datang minta maaf. Karena dia udah tahu. Tapi kalau nggak tahu, ada hal-hal yang nggak perlu disampaikan supaya tidak menimbulkan masalah yang lebih besar.